Halo Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Hari ini Kamis, tanggal 1 Desember tahun 2022, kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Ayub Sektianto dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Beyond Tagar Pray For, bersama saya, Pendeta Jimmy Santoso. Sebelumnya mari kita berdoa, Teens. Tuhan, terima kasih Engkau mengumpulkan kami, menyatukan kami dalam perenungan melalui media online yang dilakukan oleh YKB, Tuhan. Kami bersyukur kami yang masih remaja diperhatikan, sehingga kami boleh membaca, merenungkan, dan siap untuk melakukan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami dalam perenungan ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang menjadi pusat perenungan kita ada pada nas Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Teens, masih ingat nggak? Tahun lalu, tepatnya hari Minggu tanggal 4 April 2021, ketika umat Kristen di seluruh dunia sedang bergembira, bersukacita karena merayakan Paskah. Dalam iman Kristen, kebangkitan Kristus adalah peristiwa yang terpenting yang disambut dengan sukacita. Namun siapa sangka di tengah-tengah kegembiraan perayaan Paskah, sukacita Paskah, datang kabar duka dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di NTT sana terkena banjir bandang dan tanah longsor akibat siklon tropis Roja yang berkecamuk di sejumlah wilayah. Akibat dari bencana itu, ratusan ribu rumah terendam banjir. Berbagai fasilitas publik rusak parah. Akses jalan dan jembatan terputus, sehingga evakuasi dan penyaluran bantuan sulit untuk dilakukan. Bahkan yang paling memilukan, ada ratusan orang meninggal dan puluhan orang hilang saat itu. Tepat setelah banjir bandang di NTT itu diberitakan, media sosial dibanjiri dengan tagar atau tanda pagar yang berbunyi tagar Pray for NTT. Tagar ini merupakan ungkapan simpati dan dukungan dari netizen. Namun dengan derasnya arus informasi, Teens, tagar ini dapat dengan mudah lenyap dan terlupakan. Maka tagar Pray for atau sejenisnya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan melanjutkan dengan real action. Jangan cuma tagar, menulis, tapi real actionnya mana? Aksi nyatanya mana? Hal itulah yang dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang kita baca tadi, Hebrani baca, yaitu pada jemaat di Galatia. Paulus mengajak umat untuk mewujudkan kasih Kristus, hukum Kristus, mengasihi satu dengan yang lain, seperti Kristus mengasihi manusia. Jemaat harus hidup saling mengasihi
karena telah lebih dulu dikasihi dan dibenarkan oleh Allah. Pengorbanan Kristus yang menyelamatkan perlu direspon dengan sikap hidup tolong-menolong. Roh Kudus menuntun jemaat agar terus memampukan untuk mewujud nyatakan kasih bagi sesama. Panggilan untuk saling menolong sesama yang kesusahan juga diserukan kepada kita saat ini, dimanapun kita berada. Mungkin ada yang beranggapan bahwa aku kan masih remaja, belum punya modal yang cukup untuk berbagi kasih. Itu keliru, teens. Apapun bisa kita lakukan untuk menunjukkan kasih dan menolong sesama. Paling tidak dengan menggunakan kemajuan dunia digital yang sedang berkembang saat ini. Kita bisa menciptakan komunitas yang memiliki visi yang sama untuk meringankan beban sama. Dengan demikian, teens, melalui hidup masa muda kita, pertolongan Tuhan dihadirkan dan mewujudkan kelegaan, kebaikan bagi sesama yang sedang menghadapi sulitnya kehidupan. Dengan cinta kasih yang kita lakukan, kita wujudkan, nama Tuhan dimuliakan. Apa tekadmu, teens? Jangan berhenti hanya pada nulis tagar, tapi lakukan dalam wujud nyata, membantu meringankan beban persoalan paling tidak orang-orang di sekitar kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk masa muda kami. Kami ingin membantu sesama sesuai dengan kemampuan kami. Karena kami telah mendapatkan pertolongan dari Tuhan, kami akan menolong sesama kami. Terpujilah nama Kristus. Amin. Demikianlah, teens, renungan hari ini. Jangan lupa ya, bagikan renungan ini ke teman-temanmu, ke saudaramu. Dan subscribe juga, like juga. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.